Dulu memang kita sekarang apa adanya tembakau ya, merokok tembakau aja sudah kayaknya gimana ya, senang sekali, bahagia hidup kita sama keluarga di rumah terus kan. Dulu pegang radio merasa dihantui ya, rasa gimana, kita resah ya, karena kita ada mungkin takut karena sudah melakukan sesuatu padahal belum ada yang tahu kan, tapi pikiran sih nggak tenang. Terus pernah di-sel dulu Pak Dus? Oh, bukan pernah lagi kita ditembak gitu ya. Oh, pernah ditembak Ya, juga tapi ya? nggak pernah main di sini di wilayah Di daerah ya, sendiri, kebanyakan main di Bali ke Bali pernah luar ya? ke sampai antar Provinsi. Sabang sampai Merauke lah bisa Pernah, kita. ya? Iya pernah. Udah melihat habis sudah kalau Indonesia. Ya, Jadi kita waktu belum jadi kadus kan ya, saya kan mau ke Australia. Tapi begitu saya pulang dari Thailand, ya akhirnya Mekar ini kan bikin jadi kadus. Saya 3 kali periode kepala desa sudah. Terus ini saya mau tanyakan juga Pak Dus, gimana ceritanya sampai Pak Dus itu berhenti total melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum? Oh itu sangat Kayak merampok itu, gimana ceritanya itu? sangat. Coba Kalau saya jelaskan itu dulu ya dan- kadang-kadang nggak bisa saya cerita ya, karena sama istri saya nggak pernah saya ngomong, sama teman juga nggak pernah ngomong. Ingat waktu itu saya hari Jumat ya, nggak tahu tanggal berapa, ingat hari Jumat. Saya sudah kalau nggak salah, kok dari timur, lewat di masjid, orang sudah ada Jumat. Begitu sampai rumah, tanya istri saya, mana sarungnya? Mau kemana? Mau Jumatan? Di lemari, saya ambil, diam deh. Begitu sampai di masjid, nggak ada yang komen, nggak ada, diam. Kadang ada di jalan tuh nangis, melihat saya, nangis. Saya juga nggak bisa ceritakan sampai 2 Jumat saya duduk berdiri di mana itu nggak tahu. Jadi hidayah lah dalam pada saya. Tapi kalau saya cerita dengan apa yang saya rasakan di situ nggak bisa saya ceritakan. Itu sangat-sangat ya gimana ya namanya ya, kalau kita nggak sadar. Ya, Kayak sadar ya, kayak enggak sadar, tapi sampai sekarang kalau mau tanya, dulu pertama Jumatan misalnya kan, duduk di mana, saya tidak akan bisa menceritakan. Jadi sangat-sangat terima kasih juga saya sampai sekarang, kalau istri saya ajak kalau bikin kopi, kalau enggak ikhlas saya enggak mau, lebih baik bikin sendiri. Jadi enggak mau menyakiti orang. Saya minta sekarang Pak Dus berikan semacam ya himbauan kepada mungkin ada yang warga-warga yang masih melakukan kegiatan-kegiatan seperti rampokan, maling itu. Coba siapa tahu ada yang ngelihat nanti video saya ini, setelah melihat apa yang Pak Kadus ceritakan, himbauan ke mereka yang masih berbuat, mudahan bisa berubah ya. Kita tolong ke Pak Dus supaya kasih himbauan lah bagi yang masih. Oh ya, untuk teman-teman yang masih juga hidup di dunia hitam dalam istilah preman ya. Jadi mohon ya, dan juga kita mungkin anda itu sudah melihat saya kan, betapa banyak saya pegang uang. Ya bahkan kalau di NTB ini tidak ada yang bisa ngalahkan, mungkin saya kan pakai dolar dulu dapat, karena tidak mampu bawa rupiah kan. Sasarannya bulik Ya iya. Jadi saya kadang-kadang beli dolar. Jadi tidak akan senang. Jadi kita tidak senang kita, walaupun kita pakai dolar keluar itu menghabiskan 25 juta, 15 juta per hari, itu sering booking diskusi. Intinya berapapun hasil dari perampokan, biarpun banyak, tapi hidup tidak akan tenang ya. Iya betul. Berapapun hasil, Berapapun dari hasil kejahatan tidak akan tenang. Dan juga itu kadang-kadang setelah sadar nanti seperti saya, apa yang sudah ada itu kayak gimana kalau kita mau kembalikan, kita kembalikan. Sangat tersentuh ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sadar ya. Sekarang kan di sini banyak kerjaan. Kira-kira sampai Pak Kadus padahal punya uang banyak dari hasil. Apa yang membuat Pak Kadus tidak tenang kira-kira itu? Apakah karena mungkin merasa terus diintai sama
polisi itu buser itu gimana? Iya, kadang-kadang enggak, karena kita petugas sudah tahu perbuatan itu jahat, jelek ya. Jadi meresahkan, kadang-kadang sampai ada teman yang menceritakan, kita walaupun belum ada tahu barang bukti bekas, tapi kita rasa dihantui terus, diburu terus. Makanya saya tidak betah. Kadang di sini seminggu pindah lagi ke Jakarta, pindah lagi ke Palembang, pindah lagi ke terus begitu, tidak tenang. Di rumah juga tidak tenang. Ya bisa dikatakan, ya mohonlah kalau teman-teman yang masih gitu ya. Dan Ngerti, juga ya? ya Buat apa? buat apa kita itu kan Percuma ya, Percuma. banyak uang tapi hidup tidak tenang. tidak tenang. Bahkan ya puluhan orang sudah pada mati. Teman saya kan ada berapa 30-an lebih itu kan. Tinggal saya yang masih. Mati sama masyarakat. Mati ditembak. masih tembak. Itu sudah 30-an itu. Iya, iya, iya. Saya aja yang sendiri, justru saya berterima kasih banyak dan juga saya sadar menggeluti dalam bidang apa yang bisa menyenangkan masyarakat, bisa membantu masyarakat. Mungkin dulu Pak Ades pas masih melakukan itu, kalau lihat orang yang belum dikenal pasti dikira polisi aja ya. Betul sekali, betul. Betul sekali. Dikira buser. Orang datang jual es dikira Betul. buser. Memang betul juga, kadang-kadang banyak polisi yang sudah, tapi kan saya sudah bukan preman-premanan kan. Jadi ada yang dibayar itu untuk jual obat. Itu dibayar sama polisi. Itu keliling dia tulis piring itu polisi. Tapi saya memang dari gestur tubuh apa segala itu kayaknya kejiwaan saya itu paham sekali. Intinya semua orang luar yang baru dilihat sama Pak Kades itu, Pak Kades curigai ya. Pak Kades curigai bahwa itu polisi lagi nyamar. Biarpun dia jual sayur betul. yang nulis-nulis piring tetap Pak Kades itu curiga kalau dia itu buser lagi nyamar ya. Makanya Betul, Pak Kades memang tidak kan, tenang, ya. iya kalau mau saya kasih saran nanti ada kan, memang seharusnya tetap curiga juga kita kan, karena perbuatan kita sudah begini. Tapi alhamdulillah sekarang. Terus gimana ceritanya Pak Kades sampai Pak Kades dipercaya sama masyarakat untuk sebagai kades di dusunnya Pak Kades itu? Oh, karena di sini juga masyarakat melihat kan, walaupun saya preman, tapi saya kalau ngomong dengan dan bantu orang itu syarat santun dan tidak pernah keras di sini. Saya sebenarnya tidak ada tahu, orang-orang itu saya begini kan. Artinya kalau itu mungkin keras, tapi kalau dia sudah dekat dengan saya pasti ya bukan seperti apa yang dibilang, pasti ngomong begitu. Saya paling ngerti sekali, tidak pernah dengan bahasa-bahasa yang tidak enak walaupun anak buah saya. Terus sekarang apa aktivitas kesehariannya dari Pak Kades selain sebagai kepala dusun di dusunnya? Kegiatan sehari-harinya apa saja Pak Kades? Kalau saya memang saya terus terang ya, dengan hobi ya, hobi bonsai dan akar kayu, tapi itu tidak saya jual dengan emas ini yang nggak bisa seperti peneliti itu. Makanya banyak bilang orang, ini jurusan mineralogi ya, gitu. Karena saya hobi di emas ya. Ini batu-batu ini ya, ini mengandung emas. Jadi banyak orang dibilang Pak Kades gila ya. Tapi saya buktikan bahwa contoh gelondong proses ada isinya. Jadi harapan saya ya, kalau ini sudah bisa saya cairkan di sini, bisa membantu masyarakat. Jadi tempat pekerjaan ada, juga di lokasi sendiri, halaman sendiri lah di sini. Tanah milik, batu-batu yang tergeletak di pinggir itu bukan semuanya tidak berisi. Ada salah satu di pas red jalur itu dia berisi. Berarti selama ini Pak Kades lagi sebagai pelopor untuk pengembangan bonsai ya, bonsai sama lagi masalah batu ya, batu-batu emas. Ya. Pasti yang di sini nih ada unsur emasnya ini Pak Kades. Batu-batu yang di sini nih. Kalau yang itu punya red, ini ada cuman titik ya, ada yang di dalam itu yang bersih. Bisa kita lihat bonsai yang dikoleksi sama Pak Kades? Bisa. Nah, ya, kalau dulu Pak Kades bisa. Oh ini
Ini sahabat, ini koleksi dari Pak Kadus ini. Ini bagus sekali ini. Udah jadi ini. Kalau ini apa namanya Pak Kadus? Ini apa namanya itu sisir kaliaga. Ini khusus ini Pak Kadus beli apa memang diambil dari? Oh saya beli pertama, tapi ini udah 6 tahun sama saya ini. Tapi karena kita pemula itu kan kadang-kadang bisa rusak itu. Program lagi, nunggu lagi itu ya tahun-tahun butuh proses. Waduh, butuh proses ini. Banyak ini koleksinya Pak Kadus ini. Ini akar kayu juga ini. Hobi ya. Ini sangat-sangat inspiratif dari Landapan namanya itu gulgum. Nah, itu terus. Memang sahabat, rumahnya Pak Kadus ini sangat strategis sekali. Kenapa saya bilang strategis? Kebetulan rumahnya Pak Kadus ini berdekatan dengan bukit atau gunung mungkin namanya ini, kurang tahu saya. Ya, Gunung. Nah, di sana kan banyak terdapat tanaman-tanaman yang bisa dibonsai kayak ini peprek, kalau bahasa Lomboknya peprek ini, tapi kalau bahasa Indonesianya kurang tahu saya. Serut. Ya. Mantap. Nah ini rumahnya ini full batu ini sahabat. Ini enggak sembarang, ini serius ini Pak Kadus ini. Iya, Serius. betul serius. Ini serius. Itu apa ngumpul batu tidak berisi kan? Pernah kita coba satu gelondong kemarin itu dapat 780.000. Sampai dalam rumahnya berisi batu ini. Ya, kalau di dalam sudah lain, beda di dalam tempel ada yang dalam rumah. Oh, bisa saya masuk Pak Kadus? Bisa. Ini lihat koleksinya Pak Kadus. Banyak koleksinya. Itu batu yang bagus-bagus kalau di dalam kan. Takut nanti dibuang sama anak-anak kan. Padahal dia tidak tahu nanti ini batu. Nah ini dari luar kulitnya nih berisi emas nih. Ini. Di dalam nggak tahu, cuman di luar ini yang kuning ini emas nih. Ini. Oke sahabat. Yang inilah sama hitam ini kondisi emas dari rumahnya Pak Kadus Ronrong. Full dengan batu-batu emas. Ini kalau digelondong bisa Enggak, ini berkilo-kilo ini emas. Kalau Cuma Pak Kadus. ini benar emas ini yang hitam ini. Ini nempel sama kuning ini. Kalau dalam tipis tapi ini emas nih. Kepada ditongkel tuh proses besar. Makanya enggak ada berapa kali di luar saya taruh ini, bawa lagi masuk ke. Bisa beli enggak? Oke sahabat, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi dengan channel saya Indra TA 34. Sekian dan terima kasih.